Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga hari ini pembangunan di ibu kota Nusantara terus berjalan. Seluruh kawasan di ibu kota Nusantara kini sudah semakin terlihat menghijau karena banyak pepohonan yang sudah ditanami dan tumbuh dengan hijau. Apalagi cuaca di ibu kota Nusantara saat ini memang masuk kondisi musim penghujan. Tentu itu akan mempercepat pertumbuhan terhadap tumbuhan yang ditanam. Jadi pembangunan ibu kota negara Nusantara itu memang harus benar-benar direncanakan secara matang dari berbagai aspek. Salah satunya adalah perhitungan berkelanjutannya. Pasalnya dalam pembangunan IKN, hutan di Kalimantan itu pohonnya ditebangi, meskipun pohon di IKN ini itu pohon eukaliptus yang ditebang 5 tahun sekali. Meskipun demikian, yang diketahui oleh seluruh dunia, Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia dengan keasrian alamnya. Nah, hingga saat ini itu banyak hutan di Kalimantan yang sudah dibabat, dan tentunya itu akan menjadi salah satu citra yang cukup negatif di mata dunia. Nah, untuk itu dengan adanya ibu kota Nusantara ini, dengan konsepnya sebagai kota hijau, yang tentunya hal tersebut harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Untuk IKN sendiri saat ini memang banyak ditanami pepohonan, dan sejalan dengan konsep tersebut, IKN memang benar-benar ingin mengusung konsep kota hijau. Sebuah kota yang bebas polusi udara dan sampah, dibangun di hutan hijau, memungkinkan kalau IKN sebagai kota alias hutan hijau yang nantinya berudara sejuk dan nyaman. Karena itulah IKN juga harus memastikan alat-alat transportasi yang akan dijadikan kendaraan inti di sini. Nah, seperti saat ini kan sudah ada ART atau Autonomous Rail Transit yang ramah lingkungan, itu tanpa menggunakan rel. Jadi kemudian nanti juga akan menggunakan mobil listrik, kemudian juga kendaraan listrik, semuanya berdampak terhadap lingkungan. Dari tata kelola area lapangan dan termasuk kendaraan harus dipastikan mendukung terciptanya kota hijau. Karena hutan yang dibangun, maka penghijauan di sekelilingnya harus lestari. Mengapa ini penting? Karena jangan sampai kota yang dibangun di hutan tetapi malah menjadi area yang panas dan gersang serta tidak nyaman. Andaikan IKN nantinya akan benar-benar menjadi kota yang hijau, maka kota ini akan menjadi percontohan yang baik bagi Indonesia dan dunia internasional. Transisi dari Jakarta ke IKN ini harus berjalan dengan baik dan tidak boleh terburu-buru, dan tetap mengedepankan keadilan. Kota-kota lain di Indonesia tidak akan tenggelam, maka IKN tidak boleh dipaksakan cepat selesai. Ya, berjalan sesuai dengan koridornya, kemudian pembangunannya di lapangan tidak boleh buru-buru, harus tetap memperhatikan aspek yang pertama untuk keselamatan, yang kedua adalah mutu dari hasil pengerjaan di lapangan. Apalagi untuk agenda ekonomi yang masih perlu diurus di Jakarta dan Jawa, artinya transisi IKN menjadi Indonesia sentris dan kota hijau adalah
pekerjaan lama dan berkelanjutan. Semua harus disusun dengan matang. Kota hijau di IKN nanti diharapkan bisa menepis perubahan iklim kalau pohon-pohon di sini itu sudah rindang dan utuh. Maka tentu saat ini pemerintah sudah melakukan penanaman yang harus banyak, dan pepohonan yang itu kan ada beberapa yang tidak tumbuh alias mati, itu seharusnya sudah segera langsung diganti mumpung saat ini musimnya penghujan. Nah, ini dilakukan untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah ibu kota Nusantara. Kota hijau memang identik dengan pohon. Untuk itu, seluruh kawasan di IKN harus diperbanyak pohon-pohonnya. Kita tahu pohon bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan memperkuat ekosistem hijau di ibu kota Nusantara ini. Oleh sebab itu, mempertahankan hutan di IKN adalah kewajiban pemerintah agar kota hijau benar-benar terwujud.